فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, ada ungkapan yang mungkin Ustadz juga pernah dengar gitu ya, dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran Islam, dia mendapatkan komentar, udahlah jangan ikuti budayanya orang Arab. Atau mungkin ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas yang itu sebenarnya kan bagian dari agama Islam, terus ada yang bilang, bisa gak sih budaya Arab itu gak usah bawa ke Indonesia gitu. Nah, jadi kan menarik ini Ustaz, antara budaya dengan agama. Bagaimana pandangan Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu saja ketika mendefinisikan Islam dengan budaya Arab ini definisi yang kurang tepat. Islam bukan budaya Arab. Dan budaya Arab tidak semuanya sejalan dengan Islam. Terbukti Nabi SAW datang dalam posisi beliau ditentang oleh masyarakatnya dengan alasan budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutilah Al-Qur'an, ikutilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu bal nattabi'u, mereka mengatakan kami mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami jumpai dari leluhur kami. Leluhur kami maksudnya adalah peninggalan orang-orang terdahulu yang itu sudah menjadi budaya orang terdahulu. Sehingga ini dalil tegas bahwasanya Rasulullah SAW saat berdakwah itu ditentang oleh masyarakatnya dengan alasan peninggalan leluhur. Dan kalau kita sebut bahwa peninggalan leluhur ini adalah budaya masyarakat ketika itu, berarti saat beliau menyampaikan kebenaran, mereka menolaknya dengan alasan budaya. Dan ini konteksnya pertama kali ketika beliau berdakwah. Beliau berdakwah di masyarakat Arab dan mereka sudah punya budaya. Sehingga kalau Islam diterjemahkan sebagai budaya Arab, lalu fungsi wahyu itu ada di mana? Budaya itu sudah ada sebelum Islam datang. Maka budaya Arab dengan ajaran Islam dua hal yang jelas berbeda. Budaya Arab sudah ada sejak zaman sebelum Nabi SAW, bahkan sebelum beliau dilahirkan. Kalau kemudian budaya Arab ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, berarti kan nggak perlu ada seorang Nabi. Cukup dibiarkan saja orang-orang Arab itu berinteraksi dengan non-Arab, sehingga nanti akan terjadi asimilasi budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi kenyataannya tidak demikian. Beliau datang di posisi mereka sudah punya budaya, dan saat Rasulullah SAW datang membawa kebenaran, budaya ini justru jadi alasan untuk menolak ajaran Islam. Kemudian, jika orang beralasan, tapi kan semuanya nuansanya nuansa Arab. Sebutkan contohnya, nuansa Arab yang kayak gimana? Qur'annya berbahasa Arab. Terus doa-doanya pakai bahasa Arab. Hadisnya juga pakai bahasa Arab. Kita sholat isinya bahasa Arab misalnya. Itu kan berarti kita membawa bahasa. Baik, kalau begitu begini. Budaya mana yang kamu setujui ketika Quran ini mau diturunkan? Misalnya, ya seharusnya budaya Jawa. Al-Quran turun di Jawa. Sehingga nanti aktivitasnya aktivitas yang bernuansa bahasa Jawa. Bisa jadi orang di negeri yang lain akan protes. Kenapa kok membawa budaya Jawa? Sehingga sebenarnya penolakan orang ini bukan masalah sisi bahasanya, tapi sisi kebenarannya. Karena dimanapun Allah menurunkan wahyu, pasti Allah akan memilih salah satu di antara orang yang berbahasa. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu turun dengan semua bahasa, tidak mungkin. Hanya turun dengan salah satu bahasa. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga turun dengan salah satu bahasa. Yang disebutkan oleh Allah, illa bilisani qaumihi. Dengan lisan kaumnya, dengan bahasa masyarakatnya. Nah, karena Nabi SAW pertama kali diutus kepada orang Arab, maka Quran pakai bahasa Arab agar bisa dipahami oleh mereka. Dan dengan demikian penyebarannya menggunakan media bahasa sebagaimana bahasa asal. Dan keberadaan penjagaan bahasa asal ini, salah satu di antara manfaatnya adalah untuk menjaga keautentikan, validitas. Sehingga kalau kamu ingin membuktikan Quran yang asli, yang valid, itu bahasa aslinya kayak apa? Masih ada teksnya.
persis sebagaimana dulu diturunkan kepada Nabi SAW. Sehingga tidak ada peluang bagi orang untuk memalsukan teksnya. Kalau terjemah mungkin saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi teks aslinya tidak berubah. Sehingga ini menjaga keaslian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Baik, tadi Ustadz singgung ketika Rasul awal hadir gitu saja. Ada budaya Arab yang itu dikatakan sejalan dengan Islam, kemudian tidak sejalan dengan Islam. Yang diambil yang sejalan dengan Islam. Nah, kalau kita bawakan kepada konteks Nusantara gitu saja, ke Indonesia gitu ya. Bagaimana kita mengkondisikan gitu pada saat ajaran-ajaran Islam ini di beberapa bagiannya gitu, itu tidak sejalan dengan budaya yang sudah ada sebelumnya gitu. Padahal kalau kita lihat lagi, agama ini kan sifatnya apa? Shalih, likulli zaman wa likulli makan gitu. Islam itu punya value bahwa dia itu cocok gitu loh. Islam itu bisa menjawab segala permasalahan yang ada di setiap tempat, yang ada di setiap masa gitu. Walaupun turunnya misalkan di zaman Rasul, kita hidup di 2025 dengan kekayaan budaya yang ada di daerah-daerah itu. Kalau tadi menggunakan kerangka dasar awal, budaya nggak sejalan dengan Islam, pangkas. Ini nanti begitu Islam datang gitu ya, masuk ke daerah A, daerah B, ada satu budaya nggak sejalan nih, pangkas gitu kan ya. Jadi di mana letak bahwa Islam itu cocok untuk daerah ini gitu. Itu kan jadi seolah-olah begini, Islam tidak bisa menyesuaikan ke sana gitu loh. Kenapa kamu yang harus ngalah gitu kan? Ini jadinya kesannya tadi kalau emang Islam itu benar nih Ustaz gitu ya, untuk setiap tempat, setiap daerah, mestinya kan nilai-nilai Islam itu diserap gitu ya Ustaz ya. Diserap misalkan, oh di daerah ini kita udah punya budaya A, itu aja. Budaya A ini yang menjadi Islam gitu loh. Jadi islamisasi budaya. Jadi jangan sampai ini kemudian dibabat gitu, dihabiskan. Ini kan jadi nggak masuk dong dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu gimana? Sekarang mana yang seharusnya dilakukan? Islam menyesuaikan budaya atau budaya menyesuaikan aturan Islam? Gimana? Kalau kemudian kita sepakat bahwa ini sumbernya berbeda. Kalau Islam itu kan sumbernya wahyu yang datang dari Sang Pencipta. Sedangkan budaya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, selanjutnya jadi kebiasaan. Mungkin awalnya dari satu orang, lalu setelah itu diikuti oleh orang yang lain, akhirnya jadi kebiasaan masyarakat. Bahkan contoh budaya yang sangat buruk di Arab waktu itu, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan, itu berawal dari aktivitas satu orang. Ada kepala suku namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ini anak perempuannya pernah diculik oleh suku yang lain dan dijadikan sebagai tawanan. Sampai akhirnya setelah dilakukan pencarian, ketemulah bahwasanya ternyata suku B yang menawan, yang menjadikan anaknya, putrinya Qais ini sebagai tawanan. Nah, di suku B, putrinya ini dirawat dengan baik. Dikasih makan, sampai dia berkenalan dengan lelaki yang ada di situ. Dan akhirnya sukunya Qais bin Asim ini nggak terima. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke suku B tadi. Tapi belum sampai terjadi kontak senjata, terus mereka tawar-menawar. Setelah dilakukan islah, ya, perjanjian damai, lalu nasib tawanan gimana? Ya, karena kan sudah damai ini. Akhirnya tawanan ditawari, masing-masing tawanan ditawari. Kalian mau balik ataukah bertahan? Ternyata putrinya Qais bin Asim memilih bertahan. Saya di suku B saja, tidak mau pulang. Itu yang bikin Qais bin Asim emosi. Diperjuangkan oleh bapaknya bersama masyarakatnya agar bisa dibebaskan, kok malah dia milih tinggal di tempat di mana dia ditawan. Karena dia tertarik dengan lelaki yang ada di situ dan dia dilayani di situ. Akhirnya karena Qais emosi, dia kemudian bersumpah, jika nanti ada anak perempuan yang lahir, akan aku kubur, dibunuh hidup-hidup. Dan Allah takdirkan anaknya perempuan setelah itu. Lahir anak perempuan. Akhirnya dia emosi, anak perempuan tadi dikubur hidup-hidup, dibunuh. Kemudian ini jadi budaya.
Sehingga masyarakat Arab ketika itu, dan ini terjadi di zaman jahiliyah, mereka menganggap bahwasanya ini adalah kehormatan seorang bapak, kehormatan kepala suku, bahwa ketika ada anak perempuan, dia dikubur hidup-hidup. Sebagian ada yang masih punya rasa rasa iba yang besar, rasa sayang yang besar sehingga nggak tega. Tapi bagi mereka yang hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah, kemudian semangat menjaga kehormatan jahiliyah itu masih dominan, rasa kasih sayangnya hilang, rahmahnya hilang, sehingga anak perempuannya dibunuh. Akhirnya jadi budaya. Sehingga budaya itu berawal dari mana? Berawal dari perbuatan satu orang, dua orang, terus diikuti oleh yang lain. Makanya ketika Abdul Muttalib mau menyembelih Abdullah, ayahnya Nabi SAW, sewaktu Abdullah itu masih kecil, itu kan ditahan oleh banyak orang. Jangan kau lakukan, karena kita sudah merasa keberatan dengan adanya budaya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi mereka sendiri sudah gak nyaman dengan itu. Tapi karena ini adalah lambang kehormatan, lambang jati diri seorang lelaki, sehingga mereka pertahankan itu dan mereka lakukan itu, membunuh anak-anak perempuan. Abdullah mau disembelih oleh Abdul Muttalib, atas nadarnya ditahan sama banyak orang. Karena nanti kalau kau lakukan itu, ditiru sama orang lain, akhirnya jadi budaya. Sehingga banyak orang yang kemudian menyembelih anak laki-lakinya dengan alasan ini adalah nadar. Akhirnya itu dibatalkan. Baik, dari sinilah kita menyadari bahwasanya budaya itu buatan manusia. Maka bagaimana budaya yang merupakan buatan manusia lebih dipertahankan, sementara ajaran Islam yang itu datang dari Allah harus dibongkar dan dipaksakan untuk menyesuaikan buatan manusia. Ini kan keliru. Cara berpikir seperti ini keliru. Berarti dia nggak tahu tingkat hierarki mana yang lebih tinggi posisinya. Karena kita sepakat bahwasanya ketika ada benturan hukum, maka hukum yang lebih tinggi wajib dihormati, sedangkan hukum yang lebih rendah harus menyesuaikan hukum yang lebih tinggi. Misalnya, ya, di Indonesia ini, hukum yang tertinggi adalah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45, karena itu asas negara misalnya. Lalu ada sebuah suku tertentu yang dia memiliki satu aturan di suku itu yang bertentangan dengan Pancasila misalnya. Kira-kira gimana? Negara akan mengambil tindakan, tidak boleh. Kamu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, karena ini merupakan asas. Nah, itulah contoh bukti penerapan jika ada hukum yang lebih tinggi bertentangan dengan budaya lokal, maka budaya lokal ini harus menyesuaikan hukum yang lebih tinggi tadi. Baik. Selanjutnya, bagaimana bentuk Islam ketika datang di sebuah daerah dan di situ ada budaya tertentu? Ya, tentu saja ini berkaitan dengan masalah metode dakwah. Jadi yang kita maksud budaya ini bertentangan dengan ajaran syariat, maka tidak boleh dipertahankan. Tentu bukan maksudnya setiap kali ketemu seperti itu langsung cut. Ini berkaitan dengan metode dakwah. Ya, kamu harus bertahap dalam memperkenalkan agama. Karena kalau kemudian langsung di-cut 100%, mungkin mereka tidak akan terima. Tujuan kita adalah mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran dan meluruskan budaya yang salah yang mereka lakukan. Dilakukan secara bertahap. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Mungkin diawali terlebih dahulu dari penjelasan masalah akidah. Ditanamkan keyakinan. Kalau nanti akan ada hisab, ditanamkan A, ditanamkan B. Sampai pada posisi ketika mereka yakin bahwa mereka salah. Baru nanti tahap demi tahap diubah. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengenai metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, Inna awwala ma nuzila minal Qur'an suratul mufassal. Sesungguhnya bagian Quran yang awal-awal turun adalah surat mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di situ banyak disebutkan tentang surga dan neraka. Orang diingatkan akan adanya kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua mereka akan dihisab. Diingatkan kalau mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu Aisyah mengatakan,
Hatta idza thaba an-nasu ilal Islam nazala al-halal wal haram. Sampai ketika banyak orang yang sudah masuk Islam barulah turun halal haram. Lalu kata beliau, walau anna awwala ma nuzila la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali turun itu adalah larangan jangan minum khamr, laqalu la nadaul khamra abada. Mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Jadi kalau modelnya pakai sistem cut, mungkin mereka akan menolak. Tapi bertahap. Diingatkan dulu akan konsekuensi perbuatan dan seterusnya. Baru setelah itu mereka menyadari yang salah bisa diubah. Nah, ini berkaitan dengan metode dakwah. Pembahasan kita sebelumnya tadi berkaitan dengan apakah budaya itu bisa dinilai benar ketika bertentangan dengan syariat. Ya tentu saja tidak. Budaya ini salah. Ya, walaupun ketika mengubah budaya itu harus dilakukan secara bertahap. Baik Ustaz. Ini kita ambil ada satu budaya gitu Ustaz ya. Anggap bertentangan dengan Islam. Dan tadi Ustaz singgung metode dakwah berkenaan dengan budaya. Dan itu kan sepertinya ada keluasan gitu ya. Ada semacam kelonggaran. Bisa nggak Ustaz sebagai contoh misalkan gitu ya. Dengan tadi niatnya bertahap dan tadi seperti disampaikan juga oleh salah satu riwayat kalau yang pertama turun itu tentang larangan khamar gitu kan. Kita nggak akan tinggalin dan seterusnya. Kalau misalkan kita datang ke suatu daerah, suatu kelompok masyarakat yang mana mereka punya budaya Ustaz, tiap hari minumnya adalah minuman keras. Bisa nggak? Cara efektif dakwahnya adalah kita ikut mabuk gitu Ustaz. Jadi kan kita nggak boleh kan bilang langsung haram, ini apa nih khamr, nggak boleh kalian minum. Nah begitu kita datang kan, ya sambutannya pasti disediakan, ya Pak segelas dulu Pak kata dia kan. Nah kita tantang aja sekalian Ustaz, misalkan. Nah, gini aja, kita buat perjanjian. Kalau sanggup saya menghabiskan 10 teko, enggak mabuk saya, mana? Masuk Islam kalian? Jadi, demi kita bisa menyampaikan ajaran Islam gitu. Kita enggak bilang ini haram dulu. Enggak apa-apa, tenggak aja dulu 10 teko, enggak mabuk saya nih. Misalnya saya enggak mabuk nih 10 teko nih. Enggak nah. Aku kalah kan? Nah, masuk Islam. Gitu. Tapi kalau saya mabuk ya itu cerita lain. Tapi maksud saya begini, boleh nggak gitu Ustaz? Karena kan ini goalnya tadi dakwah gitu Ustaz. Goalnya dan kita sepakat mengingkari itu bertahap. Ya ini nggak dibunyikan dulu bahwa ini nggak boleh dan yang lain. Bagaimana pandangan Ustaz dengan metode? Ini kan kita bicara metode itu kan ibaratnya apa ya, kayak lebih longgar gitu Ustaz. Yang penting sesuai sikon lah gitu ya, sesuai kondisi. Makanya nanti goalnya yang kita kunci goalnya gitu kan. Ini tetap nggak berubah. Cara itu bisa macam-macam tuh. Oh, mentok lah sini nggak masuk. Oh, mabuk nggak bisa kita. Main judi lah dulu sedikit kan. Misalkan main batu, gitu kan. Yang penting orang, jago bapak nih mainnya. Ustadz padahal kan jenggotan, nah kan. Salut juga dia. Ayolah Pak ikut sholat dulu lah gitu. Jadi itu metode Ustaz. Gimana Ustaz? Ada kaidah yang menyebutkan al-ghaya la tubarrilu al-wasilah. Bahwa goal, tujuan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan segala wasilah, segala sarana. Artinya begini, kalau tujuannya baik, tapi sarananya nggak baik, sarananya salah, ya tentu kita nilai kamu salah. Kau tidak boleh berbuat dosa, berbuat maksiat dengan alasan ingin mengajak orang untuk berbuat baik. Sehingga tujuan kamu berdakwah adalah mengeluarkan orang dari kegelapan kemaksiatan menuju terangnya cahaya hidayah dan ketaatan. Berarti kalau kau balik kondisinya, kau malah ikut berada di kegelapan itu, berarti dia kan gagal, berkebalikan dengan tujuan asal dia. Makanya dalam hal ini, kalau hanya sebatas beralasan tujuan saya untuk ini, terus semua sarana dilakukan, dia benarkan semua sarana, ini jelas salah, sangat salah ya. Terus yang lebih tepat gimana? Bertahap itu maksudnya mungkin tidak harus secara frontal dulu dinyatakan dengan tegas. Tapi bukan berarti dia harus ikut bermaksiat bersama mereka. Ada momen tertentu di mana kita bisa menyampaikan pesan itu di kesempatan ketika mereka tidak sedang maksiat. Bagian itulah yang dicari, bagian itulah yang seharusnya dilakukan. Dan masing-masing dai tentu saja paham ya tentang metode-metode seperti ini. Namun pada prinsipnya bahwa momentum dakwah itu perjuangan dan butuh waktu yang panjang. Orang tidak bisa instan, sehingga nggak boleh model tantangan kayak tadi. Kalau saya nggak mabuk, nanti kamu harus ikut saya. Iya kalau dia nggak mabuk, kalau dia mati malah gimana?
malah su'ul khatimah. Jadi tidak boleh di posisi ini. Baik Ustaz, mungkin ini balik lagi ya ke obrolan awal ya mengenai budaya tadi itu. Gimana sekarang kita berkomunikasi Ustaz? Kalau memang agama ini datang dari sumber berbeda, budaya ini sumber berbeda. Ini kan butuh komunikasi nih biar enak gitu ya ngobrolnya. Jadi kira-kira budaya yang seperti apa yang kalau komunikasinya dengan agama ini nggak masuk gitu, nggak enak ngobrolnya. Jadi karena masing-masing kita kan punya budaya ya gitu kan. Artinya ada mungkin yang bermasalah, ada budaya yang ya oke lah boleh itu dilakukan gitu kan. Kalau itu mungkin sifatnya mubah, oke nggak apa-apa. Atau bahkan itu bagian daripada agama. Dan mungkin yang kita butuh juga bayangan itu model-model yang begini nih budaya yang kita nggak boleh lakuin gitu. Atau sebaiknya jangan dikerjakan. Kira-kira seperti apa Ustaz? Saya punya budaya. Masyarakat yang lain juga punya budaya. Sehingga di mana kita lahir, di situ sudah ada budaya. Tapi tidak semua budaya itu kan benar ya. Karena ini kembali kepada namanya buatan manusia, punya peluang benar, punya peluang salah. Nah, yang jelas kita tidak setuju adalah ketika budaya itu satu dijadikan sebagai agama. Sehingga dia yang melatar belakangi keyakinan seseorang dan ideologi seseorang. Dan banyak sekali di masyarakat kita, budaya itu jadi agama. Sehingga keyakinan A, keyakinan B, kamu kok punya keyakinan seperti ini? Karena budaya dia. Sampai pada tingkatan ideologi, keyakinan. Ini tidak boleh. Kita meyakini ini berbahaya. Kita meyakini ini misalnya mendatangkan sial. Sehingga bagi mereka yang tidak punya budaya itu, dia tidak akan punya keyakinan demikian. Contoh sederhana ya. Ada orang yang punya keyakinan bahwa bulan Muharram, bulan Syuro kalau orang Jawa, bulan Syuro itu bulan pantangan melakukan hajatan. Siapa yang melakukan hajatan di bulan Syuro berarti dia menantang potensi bahaya. Makanya pantangan bagi mereka untuk melakukan aneka acara dan kegiatan di bulan Syuro. Baik. Terus orang Jawa Timur itu beda lagi. Mereka punya keyakinan bahwa bulan pantangan untuk melakukan hajatan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Selo. Kenapa mereka sebut itu pantangan? Selo itu dari kata kesesel Allah, kemasukan sial. Makanya mereka nggak mau melakukan hajatan di bulan Selo. Nah sekarang budaya yang mana yang kita pakai? Coba bingung misalnya, saya orang asli Jawa Timur tapi tinggal di Jogja misalnya. Kamu budaya yang mana? Apakah dicampur atau gimana? Itu karena budaya sudah sampai pada tingkatan mempengaruhi ideologi, mempengaruhi keyakinan. Itu tidak boleh. Nah, sehingga semua budaya yang sampai pada tingkatan mempengaruhi keyakinan atau sampai pada tingkatan budaya dijadikan sebagai agama, ini jelas pelanggaran. Budaya jangan jadi agama. Kemudian yang kedua, budaya yang jelas bertentangan dengan aturan agama, walaupun tidak diyakini sebagai agama. Misalnya orang punya budaya pakaian tertentu. Pakaian wanita seperti ini, pakaian laki-laki seperti ini. Ya. Tapi bertentangan dengan norma agama. Misalnya kebuka aurat dan seterusnya. Ya, di titik ini kaum muslimin tidak boleh ikutan. Saya nggak mau ikutan. Sehingga saya sebut budaya pakaian seperti ini salah. Karena mengajak wanita untuk membuka aurat. Nah terus gimana? Ya kita berdakwah dengan cara pelan-pelan untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berpakaian yang syar'i. Dan kalaupun misalnya mau hadir dalam momentum tertentu yang diwarnai dengan budaya, ada pakaian tertentu, ya silakan berpakaian itu, tapi jangan sampai melanggar aturan. Misalnya tidak membuka aurat sehingga tetap ditutup dengan sesuai kaidah syariat misalnya. Silahkan kalau seperti itu. Yang laki-laki tidak masalah. Saya pakai batik. Anggaplah batik ini bagian dari budaya Jawa. Kadang saya pakai lurik. Lurik itu Jawa sekali. Karena mungkin di daerah yang lain pakai batik, tapi lurik itu lurik jelas Jawa. Dan bahkan seragam umroh ANB itu lurik. Kami pilih lurik karena jarang yang menggunakan lurik. Nah, itu contoh kita masih bisa kok menerima budaya selama tidak bertentangan dengan aturan agama, dan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga selama tidak dijadikan sebagai agama dan budaya yang tidak bertentangan dengan norma agama, ya kita setujui dan bahkan kita lakukan.